Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa S1 Program Manajemen STIE Pemuda Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Sofiatun Lailih, Fatimatuz Zuriyah, Jihan Agusta Fabela, Aisyah Isnaini Kartika Putri, Sania Seli Firdausi, Permata Dewi, Wahyoga Dwi Maulana, dan Muhammad Nur Safi Iluma. Kali ini kami akan mempresentasikan pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan pertemuan ke-6. Pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan pertemuan ke-6 ada 2, yaitu yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua yaitu, setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimatuz Zuriyah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2 MPR pada tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P keempat. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerintahan secara pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan ekstensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup guna bangsa, menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan juga berupaya untuk menjaga ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia agar tidak tergerus. Pancasila juga harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga agama. Sekian, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Wahyoga. Saya akan melanjutkan materi. Globalisasi memberikan banyak dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Beberapa contoh dampak positif adalah seperti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih modern. Beberapa contoh dampak negatif adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat, hilangnya apresiasi terhadap budaya lokal, dan juga pergeseran nilai-nilai bangsa Indonesia
akibat masuknya budaya asing dan juga paham-paham yang bersandar kepada otoritas materi. Sehingga dari dampak negatif ini memunculkan sebuah tantangan baru yang salah satunya berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, pragmatisme, dan juga hedonisme. Paham-paham ini mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat kita lihat dengan jelas betapa paham-paham ini telah masuk kepada kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Dan sebagai generasi yang dijuluki sebagai jembatan emas, kita harus bisa menyikapi tantangan tersebut dan menyebarluaskan agar generasi bangsa Indonesia tidak rusak akibat globalisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Safil Ummah. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasannya Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Parmata. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kailan 2091-92. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan human resource. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.